Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin bahas potensi saham BEFIN. Di video kali ini kita akan mengawal BEFIN untuk mencapai targetnya melalui technical analysis. Di mana fundamentalnya BEFIN sudah pernah kita bahas di video pada tanggal 13 Maret tahun 2022 ini. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price-nya BEFIN secara teknikal. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video dan channel ini. Oke, kita lanjut ya. Menjaga BEFIN menuju target 1565 melalui technical analysis overview. Oke, ini adalah BEFIN secara relatif pergerakannya terhadap Jakarta Composite Index atau IHSG di 2022. Year to date saya memakainya. Ternyata bila teman-teman membeli BEFIN pada 1 Januari dan teman-teman menghold BEFIN sampai dengan hari ini, teman-teman masih mendapatkan cuan sebesar 10% dan mempunyai selisih delta dengan atau selisih dari return IHSG itu sebesar 1%. Yang bisa dilihat, BEFIN yang warna hijau memberikan return 10% dan IHSG dari awal dari awal tahun sampai dengan tanggal hari ini memberikan return sebesar 9%. Oke, ini penting untuk teman-teman ketahui untuk kita bisa tahu upside-nya tuh biasanya seberapa yang diberikan oleh BEFIN. Oke, berikutnya BEFIN BFI Finance pada 26 April penutupan tahun 2022. Dia ada di sektor finance, dia merupakan industri multi-finance-nya di digital multi-finance, mempunyai kapitalisasi pasar sebesar 20,9 triliun, dan floating stock publik sebesar 50,91%. Perlu diketahui bahwa pemegang pengendalinya BFI Finance adalah Trinugraha Capital, di mana di dalam Trinugraha Capital adalah Triputra Group, Northstar Group, dan Garibaldi Thohir. Ini source saya ambil dari iPod dan RTI. Sedikit review, saya memberikan BEFIN target price pada 13 Maret 2022, yaitu target price-nya untuk technical adalah 1555, kemudian level BEFIN di 1555 itu bila mengacu kepada fiscal year 2021 dan EPS sebesar 70,71 dan book value per share sebesar 466,35, maka didapat per BEFIN akan berada pada 21,99. Nah, saat ini kurang lebih BEFIN ada berkisar di antara per 18,5 kali. Jadi masih ada upside sekitar 2,5 kali per untuk dicapai. Nah, kita harus membandingkan dengan benchmark-nya. Benchmark-nya BEFIN itu sendiri. BEFIN kalau kita mengacu kepada 5 tahun historical PE-nya dengan memakai PE standar deviasi, per BEFIN itu ada di 14,78 kali min-nya, dan saat ini BEFIN sedang menuju kepada plus 1 standar deviasi pada level 30,01. Jadi ini masih dalam batas wajar ya kenaikannya BEFIN menurut saya, karena masih ada di antara standar deviasi min dan plus 1 standar deviasi. Jadi belum terlalu mahal. Tapi memang secara historical, BEFIN bermain pada price earning ratio di 14,78 kali.
Oke, pada 13 Maret upside masih terhitung di atas 15%. Kemudian target price fundamental untuk fiscal year 2021 berada pada 16.20 secara fundamental, dan yang mereview atau memberikan target price adalah Bahana Sekuritas dengan kode broker DX. Berikut kemudian target price secara teknikal oleh saya pada tanggal 13 Maret 2022. Jadi Bevin targetnya ada di 15.55. Nah, sekarang saya pengen update teman-teman, investor dan trader. Saya ingin bahas Bevin dari sisi technical analysis berdasarkan penutupan tanggal 26 April ini. Bevin saya akan bahas dalam konsep technical analysis exponential moving average dan MACD. Mungkin teman-teman kalau mengikuti video-video saya sebelumnya, saya pendekatannya lebih banyak kepada MACD dan chart pattern, tetapi untuk kali ini saya akan membahas pendekatannya memakai exponential moving average. Nanti saya akan bahas sesi khusus bagaimana kita bisa melihat pattern technical analysis sebuah saham itu akan terus berlanjut secara bullish atau tidak. Saya sendiri sebenarnya patokan dalam melihat moving average adalah pertama, apakah saham itu akan mantul di MA20 atau di MA60. Tetapi menarik, khusus di Bevin, teman-teman bisa melihat, saya memberikan kalau MA20 itu adalah yang merah, yang garis merah ini, kalau yang biru adalah MA60, kemudian yang kuning ini saya berikan adalah MA100. Jadi kenapa saya lebih senang memakai moving average? Karena moving average itu sebenarnya ada arti yang related dengan fundamentalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik dari Bevin, teman-teman pasti sudah melihat dong chart pattern-nya Bevin seperti apa? Ya, benar. Bevin itu selalu mantul pada saat candlestick-nya sudah terkena moving average 100 atau sedikit menembus moving average. Jadi saya hitung ini ada 1 kali terkena, 2 kali terkena, 3 kali terkena, 4 kali terkena, kemudian ini adalah yang terkena 5 kali. Jadi kita bisa melihat bahwa Bevin setiap terkena moving average 100, dia akan mantul. Jadi ini juga bisa key buat teman-teman. Apabila Bevin sudah break moving average 100 atau bergerak di bawah moving average 100 dan moving average 100-nya arahnya mulai bergerak negatif slope. Negatif slope itu pengertiannya adalah moving average-nya bergerak turun. Nah, itu artinya Bevin sudah memulai tren koreksinya. Tapi sejauh ini dari akhir 2020 sampai dengan April 2022, Bevin selalu apabila melakukan koreksi, dia akan mantul atau rebound pada moving average 100-nya. Ya, ini saya share buat teman-teman. Jadi setiap saham itu ada pattern-pattern yang menarik untuk di-follow dari sisi technical analysis. MA100 selalu menjadi support-nya. Nah, kemudian kita melihat juga dari sisi MACD. MACD Bevin nyaris masuk ke teritori negatif. Teritori negatif ini adalah teritori di bawah MACD Forest. Ini ada garis kan? Ada garis, kemudian ada bar histogram yang warna merah. Nah, ini areal negatif. Kemudian di yang bar yang hijau itu adalah areal positif. Jadi Bevin ini MACD-nya sudah masuk ke MACD-nya yang garis hijaunya itu sudah masuk ke negatif area, tetapi trend line-nya yang merah ini masih bergerak pada areal positif. Jadi besar kemungkinan Bevin akan melanjutkan rebound-nya atau meneruskan rebound-nya. Nah, kemudian untuk pastinya target price-nya ada di berapa, mari kita bahas Bevin dalam Fibonacci target di short term.
Oke, Buffin itu harus menyelesaikan retracement-nya atau melewati atau harus bertahan di atas 1370 ya. Jadi Buffin harus menyelesaikan retracement-nya jangka pendeknya pada level 1370. Jadi ini key sebuah angka atau nilai kunci untuk Buffin dapat melanjutkan penguatan berikutnya. Apabila Buffin berhasil bertahan di atas 1370, maka targetnya Buffin sedikit naik ada di 1565. Ini saya memakai Fibonacci projection. Jadi bila retracement 13.7 terlewati, Buffin akan menuju jangka pendeknya pada level 1565 atau masih ada upside sebesar 19,01%. Memang berbeda dari beberapa target saham yang saya sering diskusikan, yaitu beggar. Buffin ini tidak beggar, tetapi saya sendiri ingin melihat bagaimana Buffin itu ingin tumbuh menjadi, atau yang sudah mereka klaim, menjadi multi finance digital pertama. Tadi saya sudah share owner pengendalinya Buffin siapa aja. Nah, jadi saya anggap itu cukup menarik bagi kita sebagai investor ataupun trader untuk melihat tindak lanjutnya Buffin. Oke. Seperti biasa, bila teman-teman ada pertanyaan atau komentar, silakan memberikan komentar pada kolom komen video ini. Kemudian disclaimer informasi oleh Ide Investasi. Saya saat ini mempunyai posisi pada Buffin pada level 1330 dan saya tidak terafiliasi dengan perusahaan atau perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data yang dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana target price diolah oleh kami berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video dan channel ini. Dan salam ide investasi. Sampai ketemu di video berikutnya.